Pertama, bahasa satu-satu kali ya. Gue nggak tahu ini bahasa apa. Oke, ini gak usah, ini gak usah. Skip. 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 Pipet bisa lah ya. Panjir, panjir nggak usah. Ya bisa lah ya. Lanjut. Nah gini, ini, ini. Sebenarnya intinya ini, semua ini, semua di dunia ini, ini. Nah itu nggak ngerti apa sih? Salah kalau bukan. Salah. Terus 10 mili. Terus 10%. 10% berarti 10% CTAB. 250 mili. Berarti 250 gram. 250 miligram. 10% berapa? 25 gram. CTAB 25 gram. Itu doang. Oh, udah pengenceran. MV. Jangan lupa satuannya sama. Kalau di kiri mili, di kanan mili. Kalau di kiri gram, di kanan gram. Oh, udah deh. Sok gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Rida nulisnya. Rida ada yang mau ditanyain nggak? Rida. Kalau nggak ada lanjut. Contoh soal selain yang di ini. Ada nggak di Nggak selain yang tak. di Nggak ada. Nggak ada. Hisam. Contoh soal, Sam. Contoh soal, Sam. Nggak ada. Coba aja ini hitung itu lagi. Hitung lagi. Boleh. Rida, coba Rida. Rida lagi. Eh, nggak tahu, ah, bingung. Bingung. Misal gini. Misal gini. Nggak tahu, bingung, mas. Bis itu yang biasanya buat soal. Eh, Gini ya, kalau Ya udah lanjut aja dulu di lanjut aja dulu. kalau misal nanti eh, kalian kerjanya sama molekul begini, sama senyawa, itu biasanya bakal ada bobot molekulnya. Ini kalian biasanya kasih tahu sih. Cuma kalau misal kerjanya pakai DNA kayak mikroliter, habis itu gram gitu, berapa mikrogram, itu eh, gini, konsepnya yang harus kalian pahami adalah NV. Enggak, sorry. M sama dengan N per V. Gimana nulisnya? M, ini gue tulis di chat ya. M sama dengan N per V. Artinya molaritas atau konsentrasi adalah
jumlah mol per volume. Jadi kalau misal kayak mikrogram per liter gitu, berarti berapa mikroliter gitu yang dipakai. Jadi kayak eh, supaya kalian yakin itu terus saja ulang satuannya. Gitu. Nanti kalian di bawah ketemu ya, ketemu contoh soal yang bisa dijadiin inspirasi mungkin. Nah, habis itu ada ekstraksi DNA. Kayak gimana? Sam, ekstraksi. Pertama isolasi. CTAB itu apa? Ada yang mau jawab nggak? Sorry. CTAB apa? Apa yang apa yang Senyawa yang digunakan buat memisahkan DNA dari tanaman bukan? terlalu luas, lebih spesifik siapa ya? Windy. Apa CTAB? Kepanjangannya atau gimana? Kalau fungsinya ya sih itu deterjen yang buat misahin DNA dari komponen lainnya. Nah, sebenarnya CTAB itu deterjen, dia adalah sabun. CTAB itu sabun, apa yang CTAB lakukan? CTAB lakukan adalah dia nah ini. Sorry belum. Nah, ini di sini. Di sini. Jadi CTAB itu gini, misalkan di sini ada fosfolipid ya. Ada fosfolipidnya, terus ada protein-proteinnya. Nah, itu ditahan sama CTAB, pokoknya jadi dia eh, nyampur lah gitu intinya. Intinya tuh jadi campur gitu. Si DNA-DNA itu nyampur, sel-sel itu, sel dan segala isinya nyampur. Nah, udah nyampur, sekarang dikasih apa? Dikasih ini CCl4, apa namanya? Kita pakai CCl4 kah? Apa kloroform tuh? Oh, dalam sampel, nah ini, apa sih namanya? CIA apa CIA? CIA, CIA. Oh ya, kloroform. Kloroform itu CCl4. Cek kok salah. Apa CH2Cl2? Oh, sorry, CHCl3 sama. Oke, jadi kloroform ini dia berat. Gini kan tadi udah dihancurin kan, pakai CTAB, selnya udah dilarutin. Habis itu dikasih ci kloroform campur sama etanol di sini kan. Kloroform atau isoamil atau alkohol lah, isoamil alkohol atau alkohol. Kalau pakai isoamil alkohol segini rasionya, kalau bisa pakai etanol sekian rasionya gitu. Jadi agak beda. Ini masalah teori. Apa lanjut? Apa ya maksudnya? Apa lagi? Nah, udah dia ngehancur, dikasih kloroform. Kloroform itu pokoknya protein-proteinan itu jadi di sana. DNA di mana? DNA nggak di sana. DNA di atas, di supernatant. Protein sama dinding sel, serta membran sel, itu ke fase bawah. Nah, tapi kayak dinding sel yang isinya selulosa, itu ke sini, ke fase ini nih, fase tengah-tengah. Kalau kalian lihat kemarin kan kayak ada semacam selaput gitu ya. Yang isinya kayak green tea, ya ada now. Oh, kayak ini ya, kayak potongan rumput gitu. Nah, itu di sini. Itulah dinding sel. Sini dia dibris. Nah, dia itu di mana? Supernatan. Makanya kita ambil supernatannya, jangan sampai pas sebuahnya keambil. Nah, kalau udah, lanjut sama Isam. Mana orangnya? Apa? Ih, ini kan udah diambil nih supernatannya nih. Hmm, Supernatannya diambil, habis itu diapain? jadi mungkin sedikit nambahin yang di atas. Nah, jadi kan si tab itu kan buat ini ya, buat lisis ya, buat lisis sel.
Terus biasanya kan ada yang nambahin PVP sama merkapto etanol kalau nggak salah. Itu fungsinya untuk mengabsorb apa ya? eh, apa apa sih senyawa itu yang bikin browning? Iya, iya, iya. Flavonoid atau apa sih? Buat menetralkan, Ya menetralkan pokoknya apa yang bikin browning itu apa namanya senyawa untuk senyawanya? flavonoid, flavonoid. Flavonoid kan? Nah ya. Jadi untuk beberapa jenis tanaman yang kaya akan flavonoid itu biasanya kita tambahkan PVP ataupun mercaptoetanol. Tapi misalnya dia oke-oke aja, nggak ada suatu flavonoid yang luar biasa atau seperti apa, itu biasanya nggak kita tambahkan. Contohnya kayak kemarin pas kita ekstraksi hotong kan nggak kita tambahin itu sebetulnya, karena nggak perlu. Terus tadi jadi untuk mungkin yang aku sampaikan cuman buat pengetahuan umum aja teman-teman ya. Jadi untuk penggerusan ya, penghancuran sampel itu memang ada kalau yang kita lakukan kan kita hancurin bareng bersama sitep ya. Sitepnya kita hancurin bareng di mortar dan pestle. Tapi ada juga cara lain yang perlu teman-teman ketahui yaitu bisa lewat eh, nitrogen cair, penuangan nitrogen cair, akan tetapi itu eh, cukup pricey ya, cukup pricey dan harus dihabiskan pada hari itu juga. Misal kita punya stok nitrogen cair sekitar 10 liter, maka itu harus segera dihabiskan. Kalau enggak ya, kalau nggak salah itu udah nggak bisa digunakan lagi gitu kalau nitrogen cair tahu. Terus ada juga cara lain yang tradisional juga bisa menggunakan pasir silika ya. Pasir silika kita gerus bareng-bareng sama sampel tumbuhannya itu fungsinya buat supaya gampang ini ya, gampang hancur karena kan pasir silika itu tajam-tajam ya, itu bisa mempermudah proses maserasi. Nah, habis itu ya, habis itu kita sentrifugasi ya, sentrifugasi terus hasilnya di bawah, terus pernatan yang di atas yang kita ambil. Nah, misalnya untuk sampel tumbuhan yang flavonoidnya tinggi, supernatan itu nggak akan bening. Supernatannya itu bisa aja berwarna coklat, coklat muda ataupun coklat kehijauan, itu tergantung kadar flavonoid dari masing-masing tanaman. Itu bisa aja kita nggak dapat yang clear ini bagus ini kalau gitu. Tapi kadang kita jika berurusan dengan salah satu jenis tanaman tertentu justru keruh supernatannya. Dan itu juga biasanya eh, apa sih pelet DNA kita dapat juga biasanya ada yang jernih, tapi juga ada yang keruh juga akibat tadi flavonoidnya banyak banget. Terus ya habis itu kita ambil supernatannya hati-hati, jangan sampai ikut ke bawah eh fase bawah ya, ataupun debris di bawah. Sebetulnya kalau ke bawah dikit nggak apa-apa, cuman diusahakan enggak ya, karena itu bakal mengotori hasil dari DNA kita, dan itu nanti bakal ketahuan dari hasil elektroforesis. Ketika banyak debris yang kita masukkan, maka nanti bakal banyak smear pada hasil prosesnya. Terus ya udah kita ambil, kita pindahin ke tube lain, penatanya habis tambahin ada apa itu? Nggak apa-apa. Tambahin Nggak apa-apa. tambahin ini alkohol dingin ya, isopropanol, cold isopropanol, tambahin terus ya bolak-balik secara perlahan, diemin, sentrifugasi, nanti habis disentrifugasi pelet DNA-nya kelihatan berupa endapan. Nah, ya habis itu dicuci ya. Nah, ini untuk proses pencucian ini bisa dilakukan beberapa kali sampai mungkin dari pelet DNA-nya itu misal agak berwarna ya karena ada senyawa-senyawa lain itu bisa kita cuci pakai etanol mungkin sekali atau dua kali ya sampai menurut kita cukup bersih. Tapi kalau nggak bisa bersih-bersih juga yang nggak usah dipaksain ya. Cukup ya sampai dua kali mungkin sudah cukup. Habis itu kita ini kan kalau kemarin kita vakum ya, kita vakum agar si tube-nya itu kering, ya kan? Nah, tapi juga ada cara yang lain, yaitu kita tinggal balikan aja tube-nya.
habis itu kita alasin di bawahnya tuh tisu ya, tisu. Jadi biar si airnya netes turun ke bawah. Tunggu sampai kira-kira emang benar-benar nggak sampai benar-benar kering sih, cuman sampai sekiranya sudah cukup kering gitu. Itu itu ada cara lain seperti itu. Jadi tidak selalu kita menggunakan vakum kalau memang tidak ada, gitu. Terus ya dikeringkan dan terus ini juga teman-teman perlu diingat DNA itu larut di dalam air ya, Aquades H2O ya, bukan di dalam alkohol. Jadi itu mungkin yang untuk yang PMB yang di bawah itu sering ditanyain DNA larut di dalam apa. Jadi kalau ditanya jawabnya air di Aquades H2O. Terus DNA disimpan sudah deh. Jadi untuk yaitu DNA dilarutkan dalam aqua sebanyak 50 sampai 100 mikrolit, itu tergantung kebutuhan sebetulnya. Jika kita butuhnya untuk sequencing, maka kita menambahkan sedikit aja, bisa 30 mikrolit atau mungkin 50 mikrolit. Tapi jika kebutuhannya itu adalah untuk marker molekuler, di marker molekuler ini yang penting adalah kita bisa lihat pitanya. Ada pitanya bisa kelihatan. Ya udah kita tambahin 100 karena pastinya bakal sering kepake untuk marker molekuler. Tapi kalau untuk sequencing kita butuh konsentrasi tinggi. Nah, untuk konsentrasi tinggi itu biasanya kita cek ya secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer ya, kalau nggak salah kemarin itu ya. Nah, di situ. Terus ya disimpan dalam suhu -20 Celcius atau freezer ya, bisa dibilang kita taruh dalam freezer. Dan di situ dia bakal beku si DNA-nya bakal beku di situ. Nanti kalau mau dipakai di defrost dulu di luar biarin, atau sambil tupnya sambil di apa di di apa digesek pakai telapak tangan, itu biasanya sudah cukup untuk bisa defrost ya, defrost dari bentar bisa siap dipakai. Terus Oke. ini di bawah tuh gel agarose. Nah, gini, kita sisi kuis dulu buat setnya. Yasmin, Yasmin, ada Yasmin nggak ya? Baru join. Udah tadi Yasmin udah ada. Nah, ini gini, misal Supernatan cuma dapat 550 mili, berarti etanol yang ditambahin berapa? Bentar. Oh, 550. Etanol yang Hmm. ditambahin berarti 550 kali 2. Ya, nah supaya apa ditambahin etanol? Supaya dia steril. Tetot. Antoni, Tetot. jawab Antoni, bantuin Antoni. Tong, mana Tong? Wah, nih tinggal tidur nih. Nah, Rida, bantuin Rida. Gak tahu. Ih, parah. Tadi udah bilang lah, Hisam loh. Mana? Iya, kenapa ya? Siapa ya? Nanda ada Nanda. Nanda bantuin Nanda. Apa ya? Buat bersihin, Bukan. Apa sih kok? biar gak nempel. Gak tahu. Nih, diulang nih ceritanya apa ntar silas. Jawabannya biar misah apanya. Nah, ayo apa sama apa. Nah, gitu. Jadi kan ceritanya dia di Supernatan kan? Dia kan di Supernatan. Supernatan ini campurannya apa sih sebenarnya? Ini mostly air nih. Soalnya di sini udah kloroformnya tuh udah di sini. Sebenarnya mostly air di sini. Nah, udah benar tadi Laras udah bilang supaya misah. Cuma misah antara apa dengan apa? Kita nambahin etanol ini supaya misah. Alkohol ya, bukan cuma etanol ya. Etanol ataupun isopropanol bisa. Supaya misah antara air dengan DNA. Soalnya DNA kan nggak larut di alkohol kan? Kan DNA nggak larut di alkohol. Nah, makanya dia turun. Makanya ketika penambahan alkohol, kalau kalian ingat kemarin, penambahan alkohol ke supernatan itu jadi keruh. Di mikrotub itu jadi keruh. Nah, itu udah mulai mengendap dia. Cuma belum ngumpul. Makanya di sentrifugasi. Tuh, 4000 sampai 7000 rpm sampai 5 menit. Gitu. Nanti nempel deh di sini gitu. Jadi gitu min.
Tuh, gimana sih Yasmin? Ya, makasih. Aku baru join loh di. Gue dari tadi sih Yasmin dari awal. Oh nggak apa lanjut. Tapi jangan jangan terus semangat nanti ini, nanti kayak gua nempel di atas cairan itu nggak turun. Bingung. Hmm. Hmm. Udah sih. Ini ya, ini absolut ya. Ini jangan lupa di sini absolut. Di sini absolut. Di sini 70%. Ini soalnya buat nyuci doang. Yang kedua ini buat nyuci. Yang ini buat mengendapkan. Tuh, makanya dia harus absolut. Supaya konsentrasinya nggak turun. Soalnya kan di sini udah ada air kan. Sekarang kan air kan di sini. Kalau ditambahin alkohol yang ada airnya juga, jadi nggak mengendap dengan sempurna gitu. Kalau ditambahin etanol absolut. Jadi konsentrasinya 100%. Tuh. Udah sih itu doang. Udah dia punya DNA gitu. Mesti simpen atau langsung dipakai bisa. Nah, sekarang kita ke PCR. Agak rasa dulu. Nih, gel agarosa 1,5% bobot per volume. Kalau misal mau bikin 150 mili, berarti berapa gel yang harus ditimbang? Nah, tuh. Ini siapa ya? Tanya, tanya si sini sini. Tahu nih ada nggak Nanto nih? Nah, nah, Rida tadi kalau saya minta soal. Gimana? Gel agarosanya 1,5%. Mau Apa bikin di? mau bikin 150 mili larutan gel. Berarti berapa bobot agarosnya harus timbang? Mau bikin berapa? 150 mili. 150 mili agaros. Yang perlu ditimbangnya berapa? Ya, 225 betul. Rida keduluan sama Nanda. Gimana, Rid? 225 kenapa 225? Gimana cara 225? Tinggal kali aja. Ih, Nah, tuh. putus-putus. Kali-kali aja. Apa yang putus-putus? Iya, makanya tinggal dikali. Oh iya, tinggal dikali aja. Tinggal dikali aja. Gitu. 225 apa? Ini apa sih jawabannya? 225 apa? Gram. Gram atau miligram? Larutannya cuma 150 mili loh. 150 mililiter sama dengan 150 gram. Masa agrosanya 200 gram? Jebol gak tuh larutan? Uh, mana tuh? Miligram. Gini gue juga ini. Gue juga belum hitung. Kita hitung aja sama-sama. Pincar hitungnya. 150 miligram dikali sama 0,015. Nah, ini kan persennya kan? Ini 1,5% kan? Itu dapatlah dua koma Iya. dua lima apa? 2,25. 2,25. Ya apa-apa. Gram. Betul, 2,25 gram. Oh, udah deh. Timbang. Habis itu di ini ya, dimasukin. Nanti di hot plate sambil diaduk.
bisa dituang. Komnya langsung sambil dipasang ya, jadi udah ada komnya, habis itu dituang. Nah, nah gini, dilarutkan hingga menjadi 100 kali pengenceran. Sam, mana nih, Sam? Mana? Ini 15 mikroliter ini DNA yang konsentrasi yang mana? Dia adalah hingga menjadi 100% pengenceran dengan cara Dari yang ini bukan? ke bawah lagi, ke bawah, coba ke bawah lagi. Bentar, ini nih. Maksudnya ini kan ditambahin air kan? Iya. Eh, nah itu dari situ bukan. 15 mikro diambil dari situ apa dari tempat lain? Dan mikrotik tambahkan Aquades hingga 1,5 mili, 1.500 mikrolit. Eh, iya, iya dari situ. Kalau nggak salah. Iya, 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 iya. Soalnya kan belum ada ini ya, belum ada perintah untuk apa? Buat apa? Work solution ya, belum ya kan? Belum. Ya belum. Iya, berarti dari situ. Oke. Jadi 15 dikali 100 berapa? 15 kali 100. Gini, bisa gini. Kan tadi udah ada DNA kita ya. DNA kita kan larut ya. Di mana sih? Tuh, menggunakan Aquades sebanyak 50 sampai 100 mikro. Nah, ini kan. Dari 100 mikro ini larut ya kan. Nah, terus kita ambil 15 mikroliter. Diambil 15 mikroliter. Habis itu diencerkan 100 kali. Encerkan 100 kali gimana caranya? Gini. Ingat ya, 15 mikroliter. Berarti 15 dikali 100. Sorry, ini 12. Bentar ya. 15 dikali 100. Nah, 1.500. 1.500 apa? Ini adalah 1.500 mikroliter. Kalau jadiin mili berapa? Berarti 1,5 mili. Nah, berarti di sini dibilang tuh hingga 1,5 mili. Nah, pertanyaannya gini. Berapa banyak Aquades yang harus ditambahin? Terus pakai pipet yang mana? Coba. Ada yang mau nyoba jawab? Ulang-ulang. Kan gini, 15 mikroliter mau dijadiin 1,5 mili. Tadi hitungannya udah tahu ya kenapa ya. 15 mikro dikali 100, kan 100 kali pengenceran, sampai jadi 1,5 eh, sampai jadi 1,5 mililiter. Nah, sekarang ini dilakukan pakai apa? Gini, ini ditambahin berapa banyak airnya. Pertama itu, yang kedua pakai pipet yang mana? Yang ditambahin berapa banyak dan pakai pipet yang mana? Tuh pipet biru kata Hisam. Pipet biru 1.000, pipet kuning 200. Bisa dua-duanya nggak sih, Di? Kalau pakai yang 1.000 mungkin 2 kali, kalau pakai yang kuning sekali Belum, gitu. belum, belum. Itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 1 Oke. dulu. Berapa banyak yang ditambahin airnya? 1.400. Hmm, dari mana? 1.400. Tetot. Oh, simen. Dapat dari mana tapi? 1.400 dapat dari mana? 1.500 dikurang 100. Nah, kenapa 100? 100 mikroliter yang tadi. Ada yang mau ngasih jawaban lain? Iya bener sih, Yasmin udah dapat. Bener, salah. Salah dia. Bukan 1.400 yang ditambahin ya. Coba gimana?
Ada yang punya ide? Nih Tony nih tahu nih Bukan, kayaknya. bukan 185, bukan. 185? Iya, Bukan. oke. Terlalu kecil. Ya, gimana? 1.500. Di sebelum sebelum 1.500 ini udah ada berapa sih gitu? Udah ada berapa banyak cairan sih di situ? Oh, udah ada 100 ya? Nanda mana Nanda tuh? Belum, bukan 100. Ini kan 100 ini kan pengenceran ya. Sebelum 100 ini ada apa? Ini jadi eh diencerin 100 kali sehingga menjadi ini. Gitu. Berarti 1/100-nya apa? Ya gimana? Ada yang mau coba jawab? HG, oh HG nih baru masuk HG. RN sih RN. Aduh. Windy mau coba jawab nggak Windy? Tahu nih jajan Windy. Minjem baik. Belum, bingung. Di, coba diulang pertanyaannya, coba. Gini, kan udah ditaruh nih DNA-nya udah ditaruh kan ke pipet ke mikropipet, mikrotube sorry, mikrotube. Habis itu mau diencerin jadi segini. Sekarang berapa banyak air yang ditambahin? Satu, berapa banyak air yang ditambahin? Yang kedua, pakai pipet yang mana nambahinnya? Benar-benar. Itu tambahkan Aquades hingga 1,5 Ribu. mililiter tuh kita suruh tambahin 1,5 mililiter Aquades atau kayak gimana sih? Enggak. Hingga larutan total 1,5 mili. Kalau gua ngeliatnya kayak gitu. Soalnya itu kan dibagi 5 nggak sih? Iya nggak Oke. sih? Dibagi 5. Jadi kayak 300 gitu. Ini berapa nih? 9 DNA enggak sih? Cuma dikit kok. Dikit. Pokoknya dia minta jadi 1,5. Berarti berapa yang harus tambahin? Lama ya kalian ya? Rida masih mau mencoba? Enggak. Aku Oke. kira, aku kira, iya itu, aku kira tambahin 1.500 mikroliter. Nah, kan udah ada 15. Mau dijadiin 1.500. Berarti 1.500 dikurang 15. Dikurang, iya Iya. dikurang itu Mas. 185 tadi aku jawab salah. Oh, Apa? 1485. Sorry. Nah, Oke. ini 1485 berarti kita nambahin 1485. Nah, 1485 Tapi berarti pakai kemarin pipet yang. bukannya ditambah, kemarin bukannya 1,5 ya dia yang dimasukin. Nah, ya udah ternyata yang ditambahin 185. Ternyata ditambahin 1,5 kan. Mm-mm. Ternyata ditambahin 1,5. Berarti pipetnya mana? Pipet, bisa pipet kuning, bisa pipet biru. Kalau pipet kuning gimana caranya? Kalau pipet kuning, sebentar tadi, kalau pipet kuning bisa 1 kali, kalau pipet biru berarti harus 2 kali. Satu atur volumenya sampai 1.000, terus yang kedua yang 500, terus kalau pipet kuning langsung. Kalau pipet kuning lama ya, 200 mikro. Salah, pipet Betul. biru. Pipet biru. Kita pakai pipet biru aja. Gitu caranya. Aman ya, aman ya. Aman ya. Ini sebenarnya kalau di sini teorinya tambahkan Aquadis hingga. Hingga kan berarti kita ini ya, buat larutan total volume 1,5 mili. Tapi kemarin di praktiknya yang ditambahin 1,5 mili gitu. Jadi kayak berarti larutan totalnya 165 sebenarnya. 1,65 mili. Eh nggak apa, nggak masalah. Lanjut. Nah gini, dia ke dalam electrophoresis chamber berisi buffer TAE. Nih, sejauh DNA. Jadi udah tadi diencerin, ambil 5 sampai 10 mikro, tambahkan dengan loading dye. Masukkan load,
yang sudah mengandung loading die ke dalam well. Hmm, loading die. Ada gliserol nih. Kalau bromofenol, eh ini bromofenol sama silensianol ini kan birunya. Gliserol buat apa? Ada yang tahu nggak? Pemberat bukan? Betul, biar jadi berat. Biar campuran tadi tuh ngendap ke bawah. Soalnya kalau enggak, dia ngambang. Nanti jadi diffuse gitu loh kalau cairannya. Kan ini kan di banjur, nah iya ini dia. Ini kan, ini ya Sam, mana sih Sam ada nggak? Apa? Kan diisi air kan, si ini. Airnya itu apa isinya? TAE ya? Iya teh. Oh iya, buffer TAE. TAE sekali, buffer TAE satu kali. Maksudnya apa? Gak tahu. Gue buffer TAE. Jadi si cairan yang berenang-renang itu buffer TAE. Nah, DNA-nya ditaruh di yang negatif apa ditaruh yang positif? Mana sih ada alatnya nggak? Negatif. DNA ditaruh negatif. Negatif warnanya apa? Hitam apa merah? Ada yang ingat? Itu itu berarti yang positif tuh yang merah. Positif merah, negatif hitam. Tuh. Jangan kebalik ya. Sebenarnya kalau kabelnya salah warna nggak apa-apa. Yang penting merah. Yang penting DNA-nya itu dicolok ke negatif. Jangan sampai dicolok ke positif. Kalau dicolok ke positif nanti dia jatuh ke well-nya. Jatuh ke bawah, ke jurang. Nggak pakai. Kalau kebalik misalnya. Tuh. Udah deh habis alfor di warnain. Gini ya. Kemarin kalau nggak salah pakai eh lab atas tuh pakai berapa ya? 1,5 atau 2% ya agernya. Jadi gini, pokoknya Satu masukin koma lima kalau nggak salah. 5,5 ya. Oke. Yang bawah kalau soal agak beda tuh. Iya Sam. Yang bawah Waduh. pakai berapa? Berapa persen agar? Aku juga nggak ingat sih yang di bawah itu yang pasti kita itu kita nggak buat agarus dari awal sih, maksudnya udah jadi gitu kemarin itu. Jadi Kalau nggak salah kemarin yang bawah ceritanya tuh, eh makanya kenapa kalian pitanya pendek-pendek ya? Itu kalau nggak salah gara-gara konsentrasinya oh ketinggian gitu. dua iya iya persen iya. apa dipakai? Kalau kalau apa saling apa hmm, saling berdekatan tuh berarti terlalu pekat ya. Ya, iya bisa atau enggak? Iya bener, agarnya terlalu pekat. Jadi DNA-nya tuh nggak gampang gerak gitu. Iya iya Atau voltasenya kekecilan gitu. iya voltase kecil bisa. Terus kan misal ada pertanyaan gini, kenapa nggak dibikin 1% aja sekalian gitu, biar DNA-nya gerak cepet, cepetnya apa geraknya cepet gitu. Nggak bisa, soalnya nanti pas diangkat di etidium bromida ini, kan diangkat tuh pakai spatula ya, dicelup di etidium bromida buat pewarnaan, nanti dia ini, nanti dia pecah, patah agarnya. Nah kalau agarnya patah di etidium, tuh ribet lah gitu, susah. Makanya jadi jangan dibikin terlalu rendah konsentrasi agarnya. Walaupun DNA-nya bisa gerak cepat. Udah deh, tinggal dikasih UV kalau udah nanti dianalisis gitu. Oke, jadi untuk analisis DNA selesai. Yang mau tunggu nggak? Itu udah itu ya udah marka berarti tadi. Belum? Udah. Marka tuh materi kuliah tuh, Sam. Di sini nggak belajar mah.
Oh, iya. Ah. Gitu. Memang ini jangan lupa apa tahap-tahapan PCR. Atau PCR. Habis ini PCR nih. Habis ini PCR. Ini. Udah langsung next. Langsung aja deh. Nah, ya. Nggak ada pertanyaan lah, kita langsung aja ke PCR. Nih. Aku mau nanya di Boleh, boleh, boleh. Silakan. kalau buat baca hasil, kalau buat baca hasil, hmm, jaringannya. Gimana Rina jadi nanya? Jadi maaf kepental. Kalau buat baca hasil isolasi DNA tadi, kayak oh ini DNA yang bagus, ini DNA yang jelek itu gimana? Tahu Sam. Eh, Boleh nggak sama gambarnya yang hasilnya ini kemarin? Eh, eh, ada, bentar ya. aku mungkin ini aja nih tunjukin gambar yang lain. Oh, boleh. Mau share screen? Boleh. Boleh. Sebentar ya. Bentar. Jadi ini mungkin bisa memperlihatkan ya mana yang bagus, seperti apa yang bagus dan mana yang kurang bagus. Ini di nah, ini. Eh, nah, ini bisa dilihat ya. Jadi di sini apa di sini ada beberapa jenis pita ya. Ini ada yang tebal banget ya. Ini termasuk tebal banget. Ini yang bagus, tebal. Jadi yang dimaksud dengan DNA itu yang ini. Nah, sedangkan kalau yang ini debris, debris, ini debris. Kalau DNA yang ini. Nah, itu biasanya kita melakukan scoring secara kualitatif ya. Misal ini yang yang ini kan nggak ada ya, nggak ada pitanya. Berarti ini kalau nggak salah itu bisa di scoring plus plus satu atau nggak ada gitu ya. Kalau ini bisa di scoring plus dua. Nah, kalau yang tebal-tebal gini biasa plus tiga. Biasanya untuk scoring sederhana seperti itu untuk eh, memperlihatkan mana nih DNA mana yang bagus dan mana yang enggak. Nah, biasanya kalau yang skornya plus satu atau yang enggak ada sama sekali, itu biasanya kita ulang ulang PCR ataupun ulang elektroforensisnya lagi. Apakah mungkin kita ada kesalahan pada saat pipetting? Mungkin aja pas pipetting, kan biasanya yang di pipetting kan cuma berapa mikrolit ya. Mungkin aja pas pipetting kita nggak kebawa DNA-nya di dalam mikropipet. Makanya itu mungkin kita pas awal mungkin kita salah nipet, human error lah di situ. Tapi misalnya sudah dicoba kedua kali, ketiga kali hasil tetap sama, berarti ada yang salah pada saat ekstraksi DNA. Artinya harus ekstraksi ulang. Tapi kita juga perlu lihat kondisi sampel yang kita ambil, apakah dalam kondisi yang bagus atau jelek gitu, atau tidak tidak bagus. Jadi itu sih untuk pembacaan eh, kualitas DNA berdasarkan elektroforesis. Kalau menurutku yang di sini lebih gampang dibaca ya. Kalau yang kemarin itu yang sempat kita coba
Pas praktikum itu jujur aku juga bingung bacanya gimana karena luar biasa ya ininya, smearnya dan lain Hmm. sebagainya. Tapi kalau ini kan jelas gitu ya, jelas kelihatan kualitas-kualitas seperti apa. Ini kan yang ini bagus nih, lihat nggak apa, debrisnya sedikit ya. Seperti itu. Jadi jangan salah sangka ya, karena ada beberapa orang yang mungkin menyangka, oh ini DNA-nya, oh DNA ada dua, yang di atas memang di bawah enggak. Jadi DNA cuma yang di sini aja. Kalau untuk uji kualitas ya, orang di sini sih bukan. Oke, berarti posisinya selalu di atas gitu ya, Cam ya? eh iya, eh setahu Cenderung aku iya. di atas, nggak mungkin ngendap di bawah. Gini, Oke. ini balik lagi ke eh yang di bawah itu apa? Nah, gitu, Rit. Oke, oke, Apa oke. coba tadi Hisam bilangnya yang di bawah apa? Debris, 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 debris. Debris kan? Mm-mm. Debris berarti kan kecil-kecil kan? Serpihan kan? Mm-mm. Nah, kan elektroforesis ini kan yang kecil-kecil geraknya cepat kan? Nah, makanya dia nyampe bawah duluan. Gitu. Oh, I see, I see, I see, I see. Kalau Makanya yang dia, samping itu apa? Yang garis-garis samping di ujung kanan, ujung Yo, kiri? ayo. nah, Wahyo itu udah sering terjadi bahasan tuh. Ya, maaf ya. Apa ya? Nanda mau jawab Nanda. Ah, tuh udah on mic tuh Nanda langsung. Tangga. Nah, tangga tuh, Enggak, rumah enggak. tangga. Itu yang aku belum belum paham fungsinya. Buat ini, Windy mau bantu Windy. ayo, ayo, buat apa ayo tangga, Buat apa tangga? buat naik. Good night. HG mau jawab tuh HG. Buat apa tangga? Gue tahu panjangnya nggak? Ya, Nggak. iya iya udah bener. Bener. Gimana coba caranya? Caranya dijelasin Hisham. Silakan. Iya, maksud tangga ini kan, ini kalau yang kayak gini dia ukurannya 1 KB ya, 1 KB, 1 kilobase. Aku sebetulnya juga nggak hafal ya, maksudnya ini berapa itu bisa kalian search aja di Google ya, itu banyak. Nah nanti fungsi buat apa? Itu untuk estimasi ukuran ukuran DNA yang ada di sini. Misal misal ini misal 500, ini 500 KB. Ini kan dia kan berada di lebih, enggak, bentar. Yang di atas itu yang ukurannya lebih lebih besar, ya kan? Ya, lebih besar. Ya, Kalau yang di bawah itu artinya lebih lebih kecil ya ukuran basanya. Nah, artinya ini misal 500 KB misal ya. Ini juga nggak tahu, aku lupa. 500 KB, ini kan ada di bawahnya. Nggak pas kan? Berarti itu bisa diestimasikan bahwa ini besar apa DNA-nya itu lebih besar dari lebih kecil dari 500 KB, tapi mungkin nggak nggak sekecil, anggap ini adalah 400 KB. Mungkin 450 atau berapa gitu. Itu bisa diestimasi di situ. gitu. Jadi tangga tuh buat ya estimasi. Makanya tangga itu kan laddernya kan kita mesen kan, beli gitu. Nah itu ada datanya. Jadi misal di laddernya itu ada 1000, 750, 500, 400, 300, 200, 100 gitu. Nah, si dana kita tuh jatuhnya di mana? Misal di antara pita 400 sama pita 300 gitu. Nah, berarti kalau ada pita di antara itu, berarti ya panjangnya kira-kira 300 sampai 400 KB gitu. Eh, nggak KB lagi. BP nggak sih? Emang KB. Hmm. Syam nggak usah sambil kampanye. Oke, it's okay. Eh, Oke, oke. Terima kasih. orang ini yang kacau. Oke, lanjut. Oke, Eh, lanjut di lanjut. lanjut ya. Oke, bentar. Stop di ini aja, tabrak habis tabrak. Enggak. Lu stop share dulu. Dah. Nah, kita lanjut.
Sebenarnya kalian tadi ada dengar bahasa ini ya, smear ya. Smear itu yang mana sih? Karena ini mau kasih tunjuk sedikit review aja sebenarnya. Oke, share screen. Nah ini adalah hasil hasil PCR eh, hasil L4 dari PCR kemarin. Nah, ini buruk sekali ya. Oh enggak, ini enggak belum di L4, belum di PCR. Ini hasil ekstraksi. Nah ini ladder yang ini, tuh dia lebih jelas ya tangga-tangganya. Ada tangga-tangganya gini. eh nah ini pitanya, pita-pitanya yang ini. Jadi di sini pitanya. Ini apa? Ini adalah bekas welnya. Ini jangan dianggap ini sebuah pita, ini adalah bekas welnya. Kenapa dia terwarnai ya? Berarti masih ada DNA yang bisa di situ. Gitu. Nah, tapi pita-pitanya kurang lebih di sini. Di sini, nah spiritnya kayak gini. Tuh, dia gerak, habis itu ya udah kabur aja di sini. Tuh, dia serpihan-serpihan ini tuh berceceran sepanjang jalan ini gitu. Tapi nggak ada, apa namanya, nggak ada pita di sini yang jelas gitu. Jadi kayak pita jelas di sini nggak ada. Kalau menurutku ini sangat mungkin ya, karena ini kan hasil ekstraksi, bukan hasil PCR. Jadi kita nggak menghendaki sebuah pita sebuah pita dengan panjang tertentu gitu. Ya udah, kan hasil ekstraksi berarti kita dapat pita dengan berbagai macam panjang kan. Misal dari 2000 sampai ada yang mungkin cuma seratusan base pair gitu dapat gitu. Kalau tadi Hisam itu hasil PCR ya Sam? Ya, itu di PCR dulu itu. Nah, itu hasil PCR. Makanya kenapa kok bisa sejelas itu gitu. Makanya kenapa kok tangga-tangga apa pita-pitanya itu bisa sejelas itu karena kita emang menghendaki ini menghendaki si pita itu untuk berada di sebuah panjang tertentu gitu kan. Makanya kemarin yang ngedesain primer kan kita juga ini ngeestimasi kira-kira kita mau mengambil kita mau mereplikasi sekitar 700 base pair misal. Berarti bikin primer di sebelah kiri, bikin primer sebelah kanan, bisa diapit 700 base pair-nya gitu. Nah, nanti kalau hasil PCR kita L4, kita bakal mengharapkan misalnya di panjangnya di sini. Karena ini ada laddernya yang 700 gitu. Berarti kita mengharapkan ada di sini kira-kira gitu. Tapi ya, karena hasil ekstraksi, makanya ini masih lebih umum untuk dia bentuknya smear seperti ini. Kalau misal di sini pitanya nggak ada, ini kan bagian yang banyak ya, bagian yang apa DNA-nya panjang gitu. Ini bagian yang DNA-nya pendek-pendek kan. Nah kalau misal ternyata ada di sini semua gitu banyaknya, malah di sini nggak ada, di sini kosong, di atasnya kosong, malah banyak di sini, berarti mungkin pas ngegerus terlalu semangat atau ada kesalahan-kesalahan lain ketika ekstraksinya. Gitu. Oke, itu penjelasan singkat ya terkait hasil ekstraksi ini. Dan juga ada ladder tadi bahas sedikit dan L4 dan PCR. Oke, sekarang kita masuk ke PCR yang beneran. Oke, ini jadi PCR ini PCR ini adalah sebenarnya kita replikasi DNA biasa. Nah, di sini ada SS, WS sama PCR. PCR mix ya. Oke. SS pertama itu adalah stock solution. Stock solution ini yang tadi, ya Sam, yang hasil ditambahin air tadi bener nggak? Nah tuh, jadi yang dari awal banget tadi masih. DNA kita yang udah kering, ingat gak tadi? Masih. Nah ini nih. Ih, jangan. Nah ini DNA kita yang udah kering, itu kan ditambahin air kan? 5 sampai 10 mili, kemudian di tapping. Nah ini adalah SS kita. Ini adalah stock solution kita. Gitu. Nah, kita ke bawah untuk bikin apa namanya WS, working solution. Gimana caranya? eh Working solution ini gimana? Korea. Nggak tahu. Sam, Pak, ini gimana? Working solutionnya gimana dari stock solution? Diencerin aja atau gimana? ya jadi sebenarnya aku juga bingung ya di sini ya sebetulnya ya, karena eh, apa yang biasa aku lakuin agak beda di sini. Jadi biasanya kalau yang aku praktekin itu, aku ngambil
Jadi kan kita mau masukin DNA ke masing-masing mikrotube untuk dimasukkan ke PCR kan, ke thermal cycler. Nah, itu biasanya aku biasanya cuma ngambil langsung dari stock solution. Oh, langsung ambil dari stok. Stock solution. Jadi biasanya aku ambil 0,5 mikrolit ke masing-masing mikrotube itu, baru nanti di situ aku encerin pakai DDH2O 1,5, habis itu PCR mixnya 3 mikrolit, terus primernya 1 mikrolit. Jadi aku agak asing dulu sama working solution di sini karena tapi katanya sih sama aja, cuman aku nggak ngerti kok bisa sama ya. Cuman working solution kan di berapa ya? Diancarin berapa mikrolit sih ini? Apa Aquadis kan? Udah tahu. Di sini ada nggak ya? Kalau nggak salah ada. Eh, kayaknya kayak diencerin sih, cuma Diancarin cuman diencerin berapa gitu, aku diencerin juga berapa nggak- biar jadi WS. Hmm, DNA simpan perlu terlebih dahulu menjadi working solution. Tujuan adalah menghindari proses pembekuan pencairan berulang. Sejak DNA menurunkan konsentrasi DNA agar lebih mudah dipipet saat menyiapkan reaksi PCR. nggak tahu, nggak ada, Saya juga nggak tahu. nggak ada. Um, nggak tahu. Working. Ya udah nggak apa-apa. Working solution sebenarnya nggak seimportan itu ternyata. Mungkin eh, mungkin ya kalau gue ngelihatnya working solution ini buat gini. Nah ini nih. Volume. eh kalau buat PCR ini Sam, ini DNA-nya ini kan bagian DNA ini dia ini Apanya? berapa mikrogram? Ada nggak sih? Nanogram atau mikrogram? Nano mungkin. Nah, ketentuan nggak? Eh, Tergantung primernya. Apa? Arahan dari primer apa gimana? jujur aku nggak ngitung itunya sih. Aku cuma ngitung apa lewat volumenya doang. Kayak maksudnya sering bilang apa yang penting DNA tuh 1 nanogram gitu. Nanti kalian mipetnya berapa banyak? Itu tergantung dari yang kalian punya seberapa banyak. Makanya dari itunya nggak menentukan. Nggak tahu lah lupa. Itu hitungan yang ya betul. Iya, oke nggak apa. Aku nggak ngerti organisasi itu apa, tapi nggak tahu gimana. Ada yang ingat gak hitungannya? Kalau ingat sih gua ajarin, cuma gua lupa Cok, untuk hitungannya gimana. Kalau setauku tuh kemarin kayak dites buat buat konsentrasi final 3 tuh butuh volumenya berapa, konsentrasinya berapa gitu. Terus misalkan Hmm. misalkan buat nentuin WS dan volume 2,5 tuh ntar jadi konsentrasinya berapa. Kalau konsentrasi WS-nya 12. Jadi 12 dikali 2,5 per 10 sama dengan 3. Tuh, udah jago nanda ini. Udah lah. Ya gitu pokoknya ya. Gimana, gimana? Coba-coba ulang lagi gimana? Hmm, Matematika saya eh, jelek nih. kan pokoknya kalau volumenya 2,5 terus ntar per totalnya kan 10 berarti 2 per 5 per 10 dikali 10 buat primernya berarti konsentrasi final primernya nanti 2,5. Paham? Enggak.
0,4. Enggak. Pelan-pelan Oh deh. iya 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 iya. Udah. Bentar, ulang. Belum nangkep. Ini tapi ntar soalnya pasti beda. Tapi cara ngitungnya gitu aja tapi. Iya, baik. Iya gitu. Gimana? Ulang Rinda sekali. Pelan-pelanan, pelan-pelan. gak bisa nih kalau gitu-gitu aja. Ya, misalkan, bentar, menyusun kata-kata. Kemarin tuh nanyainnya buat konsentrasi, gimana cara membuat konsentrasi, eh, membuat cara konsentrasi kalau diketahui WS-nya 12 dengan volume 2,5 dan totalnya kan 10. Berarti 12 dikali 2,5 per 10 sama dengan 3. Jadi konsentrasi final nanti WS-nya ada 3 nanogram per mikroliter. Bentar, kenapa ada per 10-nya nanti? Nggak tahu, pokoknya dibagi per 10 soalnya keseluruhan komponen PCR-nya itu loh ada 10. Tolong. Hmm. Terus ke bawahnya juga sama 5 per 10 dikali 2 sama dengan 1. Tapi soal kemarin ibunya nanyainnya gimana gitu. Jadi agak bingung. Dibolak-balik bolak. Tapi cara ngitungnya gitu aja. Oke. Paham. Ya, Got, terima kasih banyak, Nando. Maaf banget. Bye. Berapa sih ini? Setelah 10 udah ngantuk ya. Gak tahu ya. eh hmm, ini gini nih. Ini ada polimerase sama primer. Konsentrasi primer itu kalau nggak salah berapa kali ya? Anjir, I forgot. Ya, Napol, nah itu 2 kalinya. Terus volumenya 5. Terusnya 1 kali. Kayak bakalan, feeling gue bakalan ada nih, begini nih. Begini. Konsentrasi final. Volume total. Nah, jadi gini. Kita bakalan bekerja. Ya, kita bakalan bekerja dengan volume total 10 mikro. 10 mikroliter. Ya kan? Nah, 10 mikroliter ini bakalan jadi volume akhir. Kalau kalian ingat MV, ya kan MV sama dengan MV, eh, V2 sebelah kanan itu adalah 10 ini berarti. 10 mikroliter ini. Nah, M yang sebelah kanan itu adalah ini, konsentrasi final kita. Jadi konsentrasi final yang kita capai itu berapa? Gitu. Nah, habis itu M yang di kiri, itulah konsentrasi dari larutan stok kita. Misalnya tadi genom, working solution kita berapa konsentrasinya? Masuk sini. Primer kita konsentrasi berapa? Segini. Dan polimerase kita berapa konsentrasinya? Segini. Nah, yang di pipet itu berapa? Makanya ada M dikali V. M dikali V itu M yang sebelah kiri adalah ini, V yang sebelah kiri adalah ini. Gitu. V yang sebelah kiri adalah ini. Ini yang harus, ini sebanyak inilah yang harus kita pipet gitu. Nanti ini tergantung, ini nggak sebaku itu ya. Jadi yang baku paling ini doang, 10 gitu. Kita 10 volume totalnya. Habis itu konsentrasi untuk PCR-nya berapa? Segini. Nah, habis itu kita punya segini. Berarti berapa yang harus dipipet gitu. Kalau gue kebayangnya sih kayak gitu nanti soalnya. Itu sih.
Ini sebenarnya literally tinggal dikali ya. Gini, kan 10 dikali 3 itu bakalan sama dengan 2,5 kali 12. Bener nggak? Bener, bener nggak? 12 kali 2,5. 12 kali 2,30. Nah, ya kan? Sorry. Kalau, nah ini. 10 dikali 3 sama kan? 2,5 kali 12. 2,5 kali 10. Sama kan? Kayak 10 kali 2,5. Itu dicari aja kesetimbangannya. Soalnya ini konsentrasi final ini bakalan beda-beda tiap tiap PCR. Ya nggak, Sam? Ini bakalan beda untuk setiap kali PCR. Apanya? Ini konsentrasi final. Apa ada patokannya gitu? Patokan aku nggak belum nemu sih patokan. Nah kan. Jadi kayak sesuai arahan protokol yang mau kita ikutin aja gitu. Tapi ya itu nanti di protokol yang akan ada itu dia nggak nyuruh kita mipet berapa. Soalnya konsentrasi yang ada di sini itu beda. Di sini beda-beda, tiap orang bikinnya beda-beda. Gitu. Dia cuma minta ini. Dia cuma minta segini. Nah ini. 3 nanogram per mikroliter. Gitu. Nah, habis itu 2,5 pikomol per mikroliter. Habis itu konsentrasi finalnya sekali untuk ini. Untuk polimerase. Gitu. Ya, gitu. 5 ini berarti ini ya. Ini setengahnya ya. Satu ini. Tuh, kenapa bisa kayak gini? Saya diminta ini. Misal mau bikin volume total PCR-nya 20 gitu. Bisa aja, ini tinggal dikali ini. Soalnya yang mungkin nanti agak bakalan diarahin tuh ini. Sebelah sininya. Gitu. Ini lanjut aja ya. Ini PCR mix, primer, sama template. Nah, oke. Habis itu tinggal dimasukin ke mesin. Oh, jangan lupa dihomogenkan dulu. Pakai vortex ya. Apa namanya? Bisa juga di tapping. Bisa juga di pipet. Yang kemarin yang ngaduk-ngaduk pakai pipet itu. Ya. Habis itu menggunakan spinner dikumpulkan di bawah. Nah, habis itu baru masuk deh ke thermocycler. Gini bentuknya. Uh, Denaturasi, annealing, extension. Denaturasi itu ngapain? Ada yang mau coba jawab? Ngancurin dinding sel. Bukan. Ya, bukan dong. Kan udah nggak ada ini sel. Di sini udah DNA doang sih. Dan ganda jadi tunggal dipisahin. Betul. Denaturasi itu bisa disebut juga, istilah lainnya adalah apa, ayo? Enggak. Gak tahu. Melting point. Jadi, ya melting point ya. Ini bisa disebut juga melting point untuk denaturation. Nah, habis itu ada annealing. Annealing ini adalah nyambung dengan primer. Dia nempel lagi dengan primernya. Enggak, nempel dengan primernya. Yang udah kita siapkan. Suhunya agak rendah ya. Langsung jadi dinginin kan ini. Denaturasi kan dipaksa untuk misah ya. Habis itu ketika kita dinginin, dia bakalan nyatu lagi. Tapi kita pengen dia menyatu dengan primer. Nah, kalau udah kita agak panasin sedikit. Extension ini apa? Pemanjangan. Iya, pemanjangan. Kenapa dia harus agak dipanasin? Kenapa dia harus agak dipanasin di suhu 72? Ini adalah supaya ini polimerase kita itu bisa bisa kerja gitu. Jadi kalau denaturasi ini ditentukan oleh panjang DNA kita. Kalau annealing ini ditentukan oleh primer kita. Extension ini ditentukan oleh
polimerase kita gitu. Jadi ini desain suhu dan apa namanya ini semua waktu-waktunya itu didesain gitu. Nah, habis itu di cycle. Kalau udah extension, kita denaturasi lagi, kita naikin ke denaturasi. Habis itu kalau udah annealing lagi, extension lagi, terus sampai banyak. Nah, habis itu ada final extension. Final extension ini apa? Kalau nggak salah kemarin Bu Sinto bilangnya final extension ini adalah untuk memastikan semua DNA itu udah selesai gitu. Proses polimerasenya udah selesai di suhu final extension ini. Kalau initial Ya, denaturation, gimana? ya benar. Final extension itu katanya buat memastikan seluruh DNA-nya tuh udah diperpanjang secara sempurna gitu. Makanya di Nah, situ waktunya lumayan lama. betul. Kalau initial denaturation kayak gimana? Ada yang ingat initial denaturation itu apa? Jadi Kalau di initial, panduan sih itu buat mengaktifasi DNA polimerasenya. oh gitu. Kalau gua ngiranya ini initial denaturation untuk supaya dia bisa semua gitu. Supaya yakin dia bisa semua, habis itu kita ya memastikan bahwa kita tuh punya satu untai tunggal gitu. Supaya nanti eh, primer kita bisa nempel. Tapi mungkin bisa juga untuk aktivasi polimerase gitu. Oke, PCR selesai. PCR selesai, kita lanjut ke plasmid rekombinan. Mau tanya dulu. Gimana? Tadi masih bahas DNA ya. Berarti DNA yang bagus itu tadi kan si pitanya tebel ya. Itu ada satuannya atau enggak? Terus kandungan proteinnya harus jumlah gimana ya nanyanya? Jadi DNA yang bagus tuh yang kayak gimana sih? Proteinnya jumlahnya berapa? Terus panjangnya berapa gitu-gitu. Kalau panjangnya nggak tahu ya, kurang tahu kalau panjangnya. Eh tapi kalau apa satu lagi pertanyaan tadi? Gimana cara seberapa panjang yang bagus dan Kandungan proteinnya tahu. oh kalau protein kayaknya udah harusnya nggak terdeteksi lagi ya di alpha walaupun bisa aja. Tapi kalau gue kebayangnya protein itu bakalan agak lebih bawah lagi daripada semir yang tadi. Semir kan tadi panjang kan. Nah, mungkin tadi kalau agak lebih panjang sedikit tuh ada protein gitu sedikit masuk. Tapi harusnya kalau semirnya sedikit berarti dia bagus dong. Makanya makin banyak HMW nggak sih waktu itu? Eh, Pak Profesor Sudarsono ngomongnya HMW-nya makin banyak makin bagus gitu. High molecular weight DNA. Kalau kita mau jadi bahan gitu. Ya paling kalau buat cara tahu apa cari tahu DNA mana yang bagus. Tadi yang aku tampilin itu cuman secara kualitatif. Tapi kalau mau secara kuantitatif ya tadi lewat spektrofotometer untuk Oh iya mengecek benar. Betul. konsentrasi apa DNA-nya. Kalau disuruh pilih yang mana, yang lebih akurat tentunya kuantitatif ya. Tapi kalau mau lebih cepat dan lebih enak mana ya kualitatif. Ya ini ya yang dilihat absorbansinya yang Ya dua itu. ratus delapan puluh per 260 itu ya. 280 untuk protein, 260 untuk DNA. Kalau banyaknya di 280 berarti kita kotor DNA-nya. Kalau di mereka di 260 berarti DNA-nya kira-kira udah bersih gitu.
Apa di yang 280 260? Ininya rasio absorbansinya, rasio absorbansi di spektrofotometernya. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif yang pita tadi. Ya, betul. Baiklah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, lanjut. Kita ke PCR, PCR, plasmid, kombinan. Sebenarnya ini cerita besarnya adalah kita mau masukin sebuah gen. Makanya di sini kita identifikasi dulu ya, gen apa yang mau kita masukin. Habis itu kita cek ininya, restriksinya, enzim restriksinya. Ini di MCS kan. MCS ini adalah bagian yang bisa kita potong dan kita masukin. Nah, di MCS ini, jadi pertama kita identifikasi dulu dari bagian tanaman mana. Habis kita potong di situ, nah kita verifikasikan dari PCR kan. Nah, habis itu dipotong deh. Habis itu kalau udah di PCR, dimasukin ke ini plasmidnya. Habis itu dari plasmid ini kita masukin enzim restriksi. Dilanjut di. Aduh, ngantuk lagi. Kita kenapa diam? Ya Kenapa di. diam Lagi tiba? di. Dia ngantuk dari tadi kayaknya. Ya di Ini bisa di. sebenarnya, ini udah. Tinggal ini, tinggal ini udah nggak sih? Ini udah. Ini masih ingat lah ya, masih anget. Anget ini. File ini, paling ini ya. eh gue agak mau nge-review sedikit yang bagian ini. Jadi kan kita restriksi ya. Kita restriksi enzimnya buat dapetin potongan ini.
dari DNA kita bisa kita berapa dia masuk ke situ. Terus apa lagi ya? Hmm, gue lupa kemarin ngapain ya yang pakai eh oh gini gini, oke gue ingat. Oke, gue ingat. Jadi gini, eh enzim restriksinya itu tertentu. Jadi nggak, kan gini, eh di jendela kecil ini kan kita mau masukin bagian plasmid kita kan, kita mau masukin apa bagian gen kita kan, karena kita udah desain, udah tinggal dimasukin. Nah kalau gitu kita sekarang milih eh, milih enzim enzim ligase atau enzim restriksi. Nah gimana cara milihnya? Cara milihnya adalah kita pilih enzim yang dia pertama tidak boleh motong bagian dari eh, gen kita. Kan ada gen yang nanti itu nggak boleh yang motong itu. Makanya kemarin eh, ada webnya juga untuk ngecek enzim restriksi apa yang motong. Kalau gitu dia ngasih pilihan yang nggak motong. Nah dari pilihan yang nggak motong itu mana sih yang motong di sini dan di sini, yang motong di sini dan di sini, gitu biar si ini terbuka gitu. Atau kalau nggak dua ya satu lah gitu. Berarti motong di sini, nah, nanti dia ada kebukanya bagiannya. Jadi kita bisa masukin gen kita. Udah gitu doang. Itu caranya milih caranya milih enzim reseksi. Ya, kalau udah dia nyambung. Gitu deh. Segitu doang. Itu praktikumnya soal kayak gitu. Sisanya adalah lanjutnya adalah agrobakteri. Gitu. Udah Eh, beres. ini dong, tolong jelasin dong OD apaan sih? Aku nggak nggak nyimak kemarin. OD yang mana ya? Tuh OD 600. OD. OD ini adalah ini. eh aduh, apa kepanjangannya? Optical density. Itu dia. Sorry. Oh, D-nya pakai density. Apa ya? Oh, ya. Oh, oh, Ya pokoknya optical. itulah. Tapi 600 itu apa? 600 ini panjang gelombang ya? Oh, Ya, karena dia dimasukin ke spektrofotometri. Ya, di menghitung spektrofoto populasi ya. itu. Iya, Ya. betul. Jadi ini semakin tinggi bilangan ini, berarti bilangan absorbansinya kan makin tinggi ya. Berarti dia makin rapat gitu. Oke, oke. Makin rapat berarti makin banyak bakterinya di cairan itu, di cairan suspensi ini. Itu OD. OD 600. 600 ini ya ini untuk panjang gelombang bakteri itu. Panjang gelombang yang diserap oleh bakterinya. Mungkin kalau pakai bakterinya nggak agrobakterium ya, mungkin OD-nya bakal beda, nggak 600. Mungkin OD yang lain gitu. Apalagi mungkin kayak coli atau kayak apa. Nggak OD 600 mungkin. Tuh, Oke, sip. Thank you, thank you. gitu. Mungkin segitu aja. Cukup. Ini ya gampang lah. Eh, Antibiotik. Seleksi ini ya, seleksi bakterinya banyak ya. Jadi bakterinya itu sendiri ditumbuhin di media yang ada antibiotiknya. Memastikan bahwa bakteri yang tumbuh membawa plasmid yang kita inginkan. Habis itu di tanamannya juga, tanaman itu juga dikasih antibiotik, dikasih herbisida di situ. Supaya apa? Supaya yang tumbuh, jaringan tanaman yang tumbuh itu yang memastikan yang membawa eh, transfer DNA kita, DNA kita yang udah masuk gitu, untuk memastikan itu. Makanya ada hygromycin kalau kerjaan gue kemarin hygromycin, terus mungkin kanamycin,
sama rifampicin ya kalau salah. Rifampicin, vancomycin, hydromycin gitu. Caranya. Ada yang mau tanya lagi? Udah cukup kan? Mungkin kalau nggak ada, cukupkan aja. Udah malam. Oke. Berhubung gue juga udah ngantuk. Nah,